Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, marilah kita dengan perantaraan Yesus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di samping itu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan sikap kita yang demikian, mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oleh darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan semoga Ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya berkat Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus Tuhan kita menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini diambil dari buku Ziarah Batin. Kesibukan adalah keseharian kita. Tak ada satupun yang tak penting. Semuanya harus kita buat, harus kita layani. Namun lama-kelamaan kita bisa tenggelam dalam kesibukan, jatuh dalam aktivisme. Ketajaman kekuatan bisa berkurang, seperti parang atau kapak yang digunakan terus menjadi tumpul. Perlu diasah kembali. Itulah yang dialami Yesus yang kita dengar dalam Injil pada hari ini. Ia mau menarik diri dari kesibukan pelayanan, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Bukan untuk menghindari mereka yang membutuhkan, melainkan untuk menenangkan diri, menimba kekuatan yang lebih besar, supaya bisa melayani lebih banyak, menjangkau lebih luas, dan membagi lebih besar. Menarik diri
untuk melipat gandakan pelayanan. Namun dalam kisah Injil itu, tempat sunyi yang mau dituju Yesus ternyata sudah ramai, sudah banyak orang di situ. Mereka seperti domba tanpa gembala. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan melayani mereka dengan memberikan ajaran yang menguatkan. Kapan dan dimanapun, Yesus selalu berbuat baik. Ini adalah contoh kurban yang berkenan kepada Allah. Itu yang dikatakan dalam bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani. Kristus sendiri, Sang Gembala Agung, akan meneguhkan karya kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menarik diri sejenak dari kesibukan agar kami mampu mengevaluasi diri, berada dalam keheningan dengan Dikau, dan menimba kekuatan dari-Mu sendiri. Dengan itu, kami bisa melayani dan berbagi rahmat-Mu dengan lebih besar, luas, dan lebih banyak. Amin.